berbicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Merah di manapun Anda berada. Nah, senang sekali di pagi hari ini, edisi Rabu 22 November 2023, kami temani para pendengar di 100,20 FM dalam program acara Dialog Eksklusif yang mengangkat tema langkah antisipasi penyebaran wabah DBD di Kabupaten Melawi. Nah, sahabat Merah semuanya, kita ketahui saat ini memang masih marak terjadi kasus DBD, demam berdarah untuk di Kabupaten Melawi sendiri. Nah, dari Pemda Melawi, apa yang akan dilakukan mengingat kasus DBD semakin melaju ke depan? Akankah KLB ditetapkan atau dirasa masih aman? Untuk itu kita sudah hadirkan dua narasumber, dan hari ini khusus Pak Wakil Bupati Melawi sudah hadir di studio kita. Sahabat Merah semuanya, ya, ada Pak Dr. Andes Klusen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat Pak? Luar biasa. Luar biasa. Ya, dari wajahnya saya sudah semangat nih sahabat Merah semuanya, ya. Nah, nanti akan kita berbincang-bincang bersama Wakil Bupati Melawi Dr. Andes Klusen. Dan juga kita sudah hadirkan dari tokoh masyarakat, ya, perwakilan tokoh masyarakat, ada Pak Jubir Saidi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, nah yang biasa dikenal masyarakat Pak Aji Jubir. Ya, boleh disapa masyarakat atau pendengar setia Radio Melawi Raya di pagi hari ini yang lagi mendengarkan siaran kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada para pendengar Radio Ramera yang kami cintai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam dialog pada pagi ini yang ada kaitannya dengan masalah DBD. Oke. Ya, nah ini sahabat Ramera semuanya, ya. Kita akan mengangkat tema, ya, terkait dengan langkah antisipasi untuk memberantas DBD khususnya di Kabupaten Melawi ini. Nah, untuk itu langsung saja, ya, kita berdiskusi tentunya sahabat Merah semuanya. Nah, untuk yang pertama kita ke Pak Wakil Bupati Melawi, Pak Klusen. Ya. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Melawi Raya. Ya. Hari ini kita berdiskusi di Radio Merah. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan DBD sangat marak, ya. Dan kita sudah membuat satu edaran, ya, kepada beberapa puskesmas, dinas kesehatan, kepada kepala desa. Kita mengimbau kepada kepala desa supaya menjaga lingkungan, karena kita tahu betul bahwa pergantian cuaca artinya dari kemarau menjadi hujan, di situ terjadinya banyak jentik-jentik nyamuk dan sebagainya, sehingga ini yang harus kita bagaimana masyarakat tadi untuk bisa menjaga lingkungan, itu yang pertama buat kita sampaikan. Oke. Nah, yang pasti menurut Pak Wakil sendiri, ya kan, sahabat Merah semuanya, penyebab utama DBD di Melawi ini meningkat karena memang faktor dari cuaca, ya. Nah, tapi selain dari cuaca itu, menurut Bapak sendiri, apakah ada faktor lain yang menyebabkan DBD ini meningkat, khususnya di Kabupaten Melawi? Saya pikir yang kedua memang kebersihan lingkungan. Ya. Lingkungan itu juga lingkungan rumah tangga, di mana harus bersih, karena memang kita tahu bahwa di lingkungan kita bisa terjadi jentik-jentik nyamuk itu tadi, kan ada genangan air, ada kaleng-kaleng bekas yang selama ini kita anggap itu tidak berbahaya, padahal disitulah tempat nyamuk itu bertelur, gitu. Ya. Jadi paling tidak munculnya nyamuk itu tadi dari jentik-jentik tadi. Itu yang saya pikir. Jadi kita berharap, ya, gimana kebersihan lingkungan,
dari mulai dari lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga, supaya memang masyarakat itu tahu bahwa salah satunya juga jadi lingkungan kita itu tadi. Oke, nah Pak Kusen, sejauh ini ya kan dari pemerintah sendiri, dari Pemda Melawi sendiri, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ya kan selain dari menghimbau kepada perangkat desa ya kan, nah dan perangkat-perangkat dari pemerintah yang lainnya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Melawi? Baik, yang dilakukan pemerintah melakukan fogging. Melakukan fogging. Ya. Jadi melakukan fogging di tempat-tempat yang tadinya di mana masyarakat itu tadi ada terjadi demam berdarah, misal di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor. Di situ pemerintah melakukan fogging di daerah itu. Ya, di situ ya. Ya, oke. Nah, yang jelas sahabat Ramera semuanya, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya, tentunya luar biasa sekali. Kita apresiasi sekali ya kinerja dari pemerintah Kabupaten Melawi yang sudah betul-betul ya kan serius dalam menangani kasus DBD di Kabupaten Melawi ini sendiri. Nah, tapi kalau untuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian rumah sakit baik swasta maupun daerah tentunya, Pak Kluzen, apakah dari Pemda Melawi sendiri sudah melakukan monitoring terkait dengan melonjaknya kasus DBD di Kabupaten Melawi saat ini? Ya, kita sudah melakukan kunjungan ke rumah sakit swasta. Memang ada beberapa rumah sakit juga yang masuk rumah sakit itu karena memang DBD ya. Dan kita menghimbau juga kepada rumah sakit untuk bisa melayani dengan baik ya. Artinya jangan sampai tidak dilayani, karena selama ini mungkin ada kesan bahwa rumah sakit itu kurang, tetapi sekarang saya melihat rumah sakit sangat baik dan rumah sakit swasta juga melayani DBD itu sendiri. Dan DBD ini saya lihat juga tidak seperti dulu, saya bilang. Kalau dulunya DBD itu hanya pada takaran anak-anak, sekarang sudah sampai ke orang dewasa juga bisa kena DBD. Ini yang menjadi sungguh luar biasa. Saya bilang DBD ini, ya nyamuknya luar biasa ini. Sudah meluas lagi lah. Kalau dulunya anak-anak itu kena. Luar biasa nih. Tapi kalau untuk di Kabupaten Melawi sendiri ke fasilitas kesehatan mana saja, di daerah mana saja yang sudah dikunjungi hingga saat ini, Pak? Kita sudah mengunjungi terutama rumah sakit umum. Kita sudah coba lihat sendiri gimana kesiapan di sana, artinya medisnya, tenaga medis, rumah sakit swasta, dan kita juga langsung kepada nyampaikan juga dengan puskesmas supaya memang coba itu sambil bekerja, ada masyarakat yang hadir berobat, sampaikan bahwa DBD itu juga tidak hanya di kota tetapi juga bisa masuk ke desa-desa. Sampaikanlah kepada masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan gitu. Oke, nah karena memang dari dinas kesehatan dalam hal ini dari rumah sakit umum daerah sendiri kan Pak ya, nah merupakan perpanjangan tangan sendiri dari pemerintah daerah begitu. Nah oke, sahabat Ramera semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah kita ke tokoh masyarakat ya, perwakilan dari tokoh masyarakat Pak Jubir Saidi ya. Nah Pak Jubir, nah bagaimana Anda melihat ya kan di Kabupaten Melawi ini yang hingga saat ini masih melonjak untuk kasus DBD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pendengar Radio Ramera yang kami cintai, sebenarnya masalah DBD ini bukan hal baru. Bukan hal baru ya. Hal baru. Saya sangat sependapat apa yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Haris Kluzen, Wakil Bupati Melawi, yang berkenaan dengan masalah lingkungan. Ya. Sebab mengapa ini masalah lingkungan itu kan dimulai dari rumah tangga dan sekitarnya itu, ini menandakan bahwa menangani DBD ini bukan hanya urusannya pemerintah, bukan hanya urusan tapi masyarakat itu harus terlibat melalui caranya sendiri. Ini mungkin lebih mengarah kepada tindakan preventif. Tindakan preventif ini kan
Ya, oleh karena DBD ini bukan hal yang baru, berarti dia udah tahu, udah tahu sebenarnya itu. Kebersihan rumah tangga, kan dulu pernah dikatakan jangan menggantung pakaian di mana-mana, nah, kan gitu. Jangan digantung di berseliweran di mana-mana, itu kan tempatnya nyamuk tuh suka bersarang. Berarti kondisi mulai dari kamar tidur, kamar tamu kita kan harus tertata dan rupa, bukan nggak harus indah tapi rapi. Rapi, bisa menempatkan di mana sih pakaian, di mana sih barang-barang yang tidak terpakai, kan begitu. Lingkungan, nah inilah lingkungan ini betul kata Pak Kulusan ini tadi. Kita di sini kan ada kaitan dengan masalah kebersihan lingkungan itu kan drainase atau sanitasi, kan? Seperti apa? Jangan air tergenang sana sini kan gitu. Jangan membuang sampah sembarangan. Minimal dibakar atau dikumpulkan. Nanti ada petugas kebersihan yang mengangkutnya begitu. Jadi masalah preventif ini kan mulai dari lingkungan rumah tangga itu, di rumah tangga jadi dan di lingkungannya itu. Sehingga kalau ini sudah merupakan suatu kebiasaan gitu kan. Nah, kebiasaan coba ini harus dimasyarakatkan benar oleh masyarakat itu sendiri sehingga ini bukan hal yang jadi kejutan gitu Pak. Betul. Jadi harapan kita kepada masyarakat kita jangan hanya semua ketergantungan kepada pemerintah saja. Luar biasa. Jadi dari disinggung oleh Pak Wakil Bupati kan mulai dari kabupaten sampai ke tingkat desa kan sudah diinformasikan bagaimana kesiapan menghadapi DBD ini. Tapi kalau memang masyarakat itu sendiri yang tidak peduli, tidak punya kesadaran begitu Pak ya. Nah, ini kan lebih mengarah kepada preventifnya, bukan kepada represifnya. Kepada soal yang mungkin dibawa ke rumah sakit kemana kan pengobatan itu kan sudah represif. Tapi preventifnya yang paling perlu. Dimulai dari hal yang kecil gitu. Artinya mencegah lebih dulu. Betul. Oke. Maka saya berani katakan bahwa DBD ini bukan hal yang baru gitu. Oke. Nah ini menarik sahabat Ramera semuanya. Pak Jubir sendiri ya kan mengatakan DBD ini bukan hal yang baru begitu. Nah, tapi kalau kita kilas balik ya seperti di zaman dulu Pak ya. Nah, di zaman dulu tahun 80-an, 90-an. Nah, itu seperti apa perkembangan DBD khususnya kalau untuk di Kabupaten Melawi sendiri? Ini kalau kita lihat ya, kadang-kadang merupakan suatu peristiwa insidentil dan sifatnya sporadis. Kan ngapa kami berani mengatakan sporadis kan dia berkelompok. Mungkin sasaran di tempat-tempat yang tidak bersih atau gimana. Nah, jadi sehingga makanya saya katakan bahwa ini bukan hal yang baru. Oleh karena dari dulu kan sudah tahu. Nah, cuma harapan kami ini selaku tokoh masyarakat ini samping masyarakat itu sendiri terus selalu aktif. Juga pihak pemerintah. Pemerintah tadi disinggung oleh Pak Wakil Bupati tadi kan sudah tindakan yang antara lain dilakukan pogging, pogging kan. Jadi maksud saya itu pogging ini jangan bersifat terjadinya serangan atau wabah DBD itu baru dilakukan pogging, munculnya masalah itu baru dilakukan pogging di sekitarnya itu. Jadi maksud saya itu kan mungkin pertama kita kan udah tahu kapankah kira-kira muncul ini. Nah itu kan. Tahu itu berkenaan dengan musim penghujan lebih. Apakah pada menjelang musim penghujan atau habis musim kemarau masuk musim penghujan atau sebaliknya siklusnya itu. Nah itu kan harus tercatat tuh. Kapan sih munculnya ini nih? Pada bulan-bulan berapa? Musim-musim apa? Jadi itu harus diketahui. Nah itu harapannya kepada Pemda Melawi sendiri. Kedua lagi dibuat satu peta. Peta mungkin mana daerah-daerah rawan. Peta kerawanan begitu. Daerah-daerah rawan tuh. Jadi daerah-daerah rawan DBD ini itu menjadi sasaran utama. Nah, dan poggingnya ini harus terjadwal. Mungkin pertama pada saat munculnya
wabah. Ya. Katakanlah wabah ya. Ya. Sebenarnya kita ini belum wabah, masih kecil itu. Ya. Belum mau dikatakan wabah. Sewadah wabah kan pasti lain ceritanya ini. Ya. Nah, jadi mulai muncul, di Poging di sekitar itu, tapi secara terjadwal berkenaan dengan musim ini mungkin 3 bulan atau 1 bulan atau 3 bulan dalam 1 tahun mungkin dilakukan Poging 2 kali. Ya. Tapi secara keseluruhan. Secara menyeluruh Pak ya. Menyeluruh. Jadi mana daerah-daerah rawan pada radius berapa itu harus kena juga. Ya. Sebab katanya kan satu rumah dihitung berapa rumah yang kena kiri kanan itu. Nah, sekitar itu kan harus dipoging. Ya. Kalau tidak begitu dia kan lari sana lari sini. Oke. Jadi maksud kita Ya. tuh supaya ini membaca cuaca dan mempetakan mana daerah-daerah rawan. Daerah-daerah Nah, itu. rawan. Nah, luar biasa nih. Pak Wakil, gimana menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan dari tokoh masyarakat tadi, ya, bahwa Poging ini jangan hanya menunggu setelah wabah ya, kita katakan wabah lah ya, kita katakan wabah ini sudah banyak muncul baru dilakukan Poging. Nah, tapi harapannya dari masyarakat itu sendiri bahwa ada jadwal-jadwal yang teratur, ya kan, khususnya memasuki musim penghujan di Kabupaten Melawi. Bagaimana Anda menanggapi Perlu saya tambahkan juga hal tersebut? Ya. oleh ada kaitan ini itu, mohonlah mungkin didukung dengan dana. Ya. Kan mungkin mana sih leading sektornya ini? Ya. Bahwa leading sektornya kesehatan, berarti ke situ lah. Ya. Soalnya apalah artinya alat lengkap, tapi operasional ke lapangan ada. Ya. Jadi, bagaimana Pak Zen? Siap. Ini mumpung orang tua ngomong. Ya Pak Haji, jadi terima kasih Pak Haji. Jadi saya pikir memang luar biasa. Ini pemikiran para tokoh ini yang saya pikir memang luar biasa. Memang kita juga harus memetakan, melihat situasi pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Ini musim banjir. Nah, waktu banjir itu lalu dia lagi kering. Nah, musim banjir itu kan artinya daerah-daerah tergenang. Nah, ini juga saya lihat di mana ya paling banyak tergenang ya daerah Kota Pino di sepanjang Sungai Melawi ini kan daerah yang juga tergenang air. Nah, itu juga harus kita lihat. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, saya pikir memang kita butuh ya bagaimana Poging secara menyeluruh, dan kita tidak hanya untuk 1 kali saja, tetapi bagaimana kita lihat ya. Dan masalah pendanaan memang ini sangat penting, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu tanpa dana. Ya, betul. Perlu dana ya, gimana sektor di mana ya, salah satu ya dinas kesehatan. Ya, kesehatan untuk bisa paling tidak dengan sudah ada kejadian seperti ini ya ke depan harus ada yang namanya program untuk mengatasi misal seperti DBD ini. Ya. Kita siap anggarkan gitu. Ya. Jadi dari masing-masing dinas, utama dinas kesehatan itu juga dia harus berpikir. Ini mau tahun ini paling tidak dari tahun penganggaran ini dia harus sudah berpikir ke tahun depan itu akan terjadi kemarau, musim hujan, musim banjir. Paling tidak ya sudah disiapkan. Jadi kita berpikir ini terima kasih dan kami menjadi catatan Pak Haji. Jadi terima kasih sekali untuk bisa menyampaikan ini dan kami siap untuk menyampaikan juga dengan dinas terkait terutama dinas kesehatan ya supaya buat program gitu. Jadi tidak hanya pada waktu terjadi ini saja, tetapi bagaimana kita sudah menganggarkan, menyiapkan. Kita Poging ini juga sebenarnya tidak terlalu bisa maksimal bagi karena Poging ini hanya membunuh nyamuk dewasa saja dia. Tetapi dia tidak melihat lingkungan tadi yang tadinya masih ada jentik-jentik, ada di drainase yang tidak mengalir air ataupun singgah situ, itu tidak harus jadi juga harus kita lihat. Kita mematikan atau nyamuk yang dewasa, tetapi yang muncul ini masih banyak gitu. Jadi ini menjadi catatan dan kita sudah sampaikan supaya memang kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Itu yang paling penting karena ada kesadaran sendiri dari masyarakat dari masyarakat supaya memang tidak udah di Poging lalu dia bilang udah kami ini udah bebas dari DBD. Udah aman lah. Padahal tidak semuanya mati, tetapi ada muncul nyamuk baru karena di dalam kebersihan lingkungan itu tadi. Jadi kita berharap pada masyarakat untuk bisa memulai lah itu. Nah, ini Pak Wakil menarik ini Pak. Jadi saya jadi teringat. Dulu ada program Abate, apa nama tuh yang sampai 3M. Apa nama Abate itu? Larvasida, ya. Pembagian itu kan dulu kan sampai puskesmas.
ada. Jadi petugas saya di Pontianak kebetulan kan dapat bagian itu. Mandi sekali gerong. Ini sudah diberitahu untuk tong pegawai katakanlah bahwa pemberian abate kepada masyarakat, terutama daerah-daerah yang dianggap sangat rawan. Jadi pada tempat-tempat tertentu dikasih abate. Sampai-sampai penampungan air dengan kapasitas tertentu gitu. Jadi apakah ini masih ada Pak? Masih Pak, masih ada. Kita membagikan abate itu untuk kepada masyarakat, kepada melalui mungkin dinas. Dan kemarin kita juga berterima kasih juga dengan satu organisasi sosial ya. Salah satunya kemarin Popat melakukan fogging juga, ikut serta membantu fogging ya. Itu di daerah mana tuh Pak? Di kota. Jadi kemarin kota masuknya beberapa desa di sekitar daerah kota, di sekolah ya, di rumah-rumah penduduk. Jadi kemarin rupanya tidak hanya di rumah tangga Pak, karena ada anak-anak yang anak sekolah, anak SMP itu juga kena DBD. Berarti saya bilang jangan hanya memikirkan di rumah dia, tapi juga di sekolah. Dan di sekolah juga nyamuk ini kan, kalau DBD ini nyamuknya pada siang hari. Iya betul. Bukan pada malam hari. Jadi pada siang itu anak-anak sekolah gitu. Jadi anak-anak sekolah ini jadi di lingkungan sekolah juga sudah dilakukan penyemprotan atau fogging itu tadi. Saya mikir itu gini tadi ya. Membunuh jentik-jentiknya. Ya, itu. Kan kalau musim pasang itu surut, air tergenang. Ya betul. Kan tergenang. Banyak jentik. Jadi bagaimana membunuhnya kalau tanpa dia abate gitu. Kalau semprot nggak mungkin. Padahal dia masih jentik-jentik. Gimana kalau diadakan, dikasih batu aja gitu di parit-parit yang air tergenang itu saya. Nah mungkin ini juga bisa menjadi catatan ya kan bagi pemerintah sendiri. Nah berkaitan dengan program-program secara khusus untuk memberantas DBD di Kabupaten Melawi sendiri. Nah Pak Jubir, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Klusen tadi ya kan, bahwa fogging ini tidak maksimal untuk dilakukan ya kan. Khususnya membunuh nyamuk atau jentik-jentik yang masih kecil gitu ya kan. Nah tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri, apa yang sudah dilakukan ya kan? Apa yang sudah dilakukan hingga saat ini berkaitan dengan pemberantasan jentik-jentik nyamuk DBD? Nah mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan mungkin di salah satunya wilayah Bapak sendiri. Nah itulah tadi yang saya singgung, masalah bagaimana dia sudah mulai membiasakan dirinya untuk tetap menjaga kebersihan dalam rumahnya dulu, yaitu dengan menata ruangan, pakaian, jangan bergelantungan sana sini. Nah itu lingkungannya itu bagaimana dia bisa memilah sampah, memanage sampah ini yang bisa bakar, yang tidak bisa dikantongin, kan ada tugas kebersihan yang angkut. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Kalau di kompleks saya dilakukan tuh. Nah, kalau kami kan di BTN Akong istilahnya itu, BTN depan Pawakil ini. Nah, kami lakukan itu tuh. Nah ini bisa menjadi contoh juga sahabat Ramera semuanya ya kan, bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain Pak ya dalam memberantas jentik atau sarang nyamuk DBD ini. Nah, suatu saat kami kadang-kadang kerja bakti itu Pak, mana yang agak tersumbat drainasenya itu, kita kerja bakti itu untuk supaya parit-parit kecil kami ini tadi kan tidak tertahan airnya. Itu satu yang Pak Klusen yang saya sarankan, bisa dari bisa dari organisasi, tapi yang jelas pemerintah lah yang punya biaya. Saya bukan menyinggung Pak ya, bukan menyinggung apa-apa. Kan kalau kita lihat Tugu Naruto ada air di bawahnya. Bukan Pak, ada layar. Videotron. Videotron. Jadi maksud saya itu buatlah ini sebagai saran juga ya pada masyarakat, himbauan dan merupakan peringatan. Bulan-bulan sekian ini ada BDB. Nah, bagaimana masyarakat itu kan mawas diri dalam bentuk preventif ini tadi kan. Nah, jadi maksud saya ditampilkan di itu. Videotronnya Pak. Iya, masyarakat melihat itu. Nah, atau dibuat di baliho. Jadi kan apalagi memang pas musim penyerangan itu.
awas BDB meminta bapaknya gitu. Ya, bagaimana dikemas supaya masyarakat itu punya kesadaran untuk menerapkan pola-pola hidup sehat, ya kan, lingkungan yang bersih gitu. Nah, bagaimana dikemas itu? Menanggapi hal tersebut, Pak Wakil? Baik, terima kasih. Memang kita sudah, kalau Turun itu sudah Pak, kita buatkan ada kegiatan-kegiatan fogging juga kita tampilkan juga. Di situ juga ada himbauan kepada masyarakat ya bahwa menjaga lingkungan, kebersihan, membersih air, apa namanya yang 3M tadi ini yang harus juga mereka lakukan, membersih, membuang dan itu semua. Jadi itu sudah disampaikan melalui, tapi memang itu salah satunya Pak yang kita buat, tetapi kita sudah juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Tapi kalau di situ memang kita buat itu hanya sebagian orang pas lewat saja, tapi kita sudah ke masyarakatnya melalui Puskesmas, melalui kepala desa sudah tersampaikan yang jelas menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, ya mulai dari rumah, dari kita sendiri. Kalau kita mau sehat ya dimulai dari kita, jangan kita melihat orang apa namanya tidak memulai dari kita. Itu harapan kita ya pada masyarakat supaya memulai dari dia lah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya kalau kita sudah memulai apa tadi yang Pak Haji sampaikan, paling tidak mereka sudah memberi contoh, memberi contoh bahwa salah satu RT atau dusun ini seperti ini gitu. Saya berharap juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi ini ya masyarakat juga mendengarkan diskusi kita hari ini. Paling tidak dia sudah memulai Pak, memulai bahwa kebersihan itu sangat penting, kebersihan lingkungan sangat penting. Bagaimana supaya tidak demam berdarah ini terus berkelanjutan lebih jauh, lebih panjang, lebih jauh. Saya pikir itu. Nah, baik Pak Gulzen. Nah, Pak Jubir. Nah, selaku tokoh masyarakat sendiri ya kan. Yang tentunya mengetahui ya kan perkembangan di masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Anda bagaimana pengaruh atau dampak dari kasus DBD ini yang melonjak naik di Kabupaten Melawi ya kan bagi masyarakat itu sendiri dari baik segi ekonomi atau yang lainnya. Tapi ditahan dulu Pak, kita jeda sejenak sahabat Ramera semuanya, tetap di 100,20 FM Jaya di udara semakin dekat di hati.